Oke guys, gue kali ini mau membahas alur film yang berjudul Doctor Strike. Doctor Strike adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2016 yang diadaptasi dari kisah karakter Marvel komik bernama sama. Doctor Strike diproduksi oleh Marvel Studio dan ini adalah film ke-14 di Marvel Cinematic Universe. Film ini disutradarai oleh Bapak Scott Derrickson. Kisahnya berfokus pada tokoh bernama Stephen Strange, seorang dokter bedah yang pintar namun sombong. Suatu hari, hidup Strange berubah drastis setelah mengalami kecelakaan yang membuat kemampuan tangannya jadi sangat terbatas. Strange kemudian melakukan operasi, tapi tidak berhasil mengembalikan kemampuan tangannya seperti semula, hingga ia pun merasa putus asa. Nah, di film Marvel yang satu ini benar-benar berbeda dari saudara-saudaranya yang biasanya pahlawan super itu tercipta karena digigit hewan atau kesalahan eksperimen dan sebagainya. Dr. Strange ini lebih ke ilmu perdukunan atau sihir-sihir. Dan pas ngeliat SCN-1 gue jadi auto inget si Avatar Aang. Apalagi waktu SCN-1 berantem pakai kipas sihirnya. Cuma bedanya SCN-1 gak punya tanda panah di kepalanya, hehe. So, penasaran sama filmnya? Bagaimanakah petualangan seorang Stephen Strange dalam mempelajari multidimensi? Akankah dia berhasil menjadi jembatan antara dua dimensi? Tanpa basa-basi lagi, seperti biasa, kalian nyari posisi santuy kalian dulu. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Film diawali dengan adegan seorang penyihir bernama Caecilius dan para pengikutnya yang sedang memasuki komplek rahasia Kamaritas. Mereka mencuri beberapa halaman teks kuno milik SCN-1, yang mana adalah seorang master besar di Kamaritas. SCN-1 yang menyadari hal tersebut kemudian muncul dan berniat menghentikan salah satu muridnya itu. Namun Caecilius dan antek-anteknya berhasil melarikan diri. Di tempat kelahiran Beta di New York City, ahli bedah terkenal Dr. Stephen Strange dengan keren dan percaya diri melakukan operasi otak yang rumit di Metro General Hospital. Semuanya pun terasa begitu melegakan sampai ketika mantan pacarnya, Dr. Christine Palmer, masuk untuk menunjukkan ronsen pasien dengan peluru di otaknya. Strange yakin bahwa dia dapat menyelamatkan nyawa pria itu dan pergi ke ruang UGD. Dia pun dengan cepat melakukan ekstraksi manual dengan forceps dan menunjukkan kemampuannya yang mengesankan. Namun hal tersebut justru mempermalukan Dr. Nicodemus West yang seharusnya menangani kasus tersebut. Selesai operasi, Dr. Stephen mengajak Christine untuk menemaninya nongkrong bersama teman-temannya sesama dokter bedah saraf nanti malam. Namun Christine menolak dan segera pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Malam harinya, Stephen pergi ke acara tersebut seorang diri. Kita pun bisa melihat bahwa dia adalah seorang yang tajir melintir dari caranya bersiap pergi. Setelah selesai bersiap, dia pun keluar dari kondominiumnya dan melaju dengan Lamborghini-nya. Di perjalanan, ia sempat memanggil asisten yang mempertimbangkan pasien berikutnya. Banyak kasus yang berhubungan dengan keahliannya. Tapi Stephen rupanya termasuk dokter yang pilih-pilih pasien. Dia hanya memilih kasus yang menurutnya menarik dan tidak buang-buang waktu. Saat sedang melihat detail pasien yang sudah dipilihnya, dia pun salfok dan mobilnya mulai oleng. Alhasil mobilnya menyenggol mobil pengendara lain dan jatuh ke jurang. Ya, padahal mobilnya mahal tuh. Mobil pun terperosok dan menabrak segala apa yang dihadapannya dan berakhir di sebuah sungai. Singkat cerita, Stephen terbangun sudah dalam keadaan tak berdaya di bangsal rumah sakit. Orang yang pertama dilihatnya adalah Christine. Stephen shock bukan main saat melihat kedua tangannya yang sudah tak bisa dikenalinya lagi. Semua saraf dan ligamen pada tangannya mengalami kerusakan parah. Beberapa bulan kemudian, walaupun tubuhnya sudah pulih, namun tangannya tidak bisa kembali seperti sedia kala.
Stephen sudah melakukan berbagai cara yang ia tahu, mulai dari terapi pengobatan sampai eksperimen mahal, namun tetap tidak mendapatkan hasil yang ia harapkan. Tangannya masih saja tremor akut. Hingga suatu hari ia mendapatkan informasi dari salah satu seorang temannya bahwa pernah ada seseorang yang sembuh dari kerusakan saraf parah. Dia adalah pria bernama Jonathan Pengebron, bisa sembuh dari kelumpuhan setengah tubuh. Stephen pun langsung menemui pria tersebut. Ia menemukan Pengebron sedang bermain bola basket. Awalnya pria itu menolak untuk membantunya karena ternyata dia adalah salah satu pasien yang pernah ditolaknya dulu. Namun setelah mendengar cerita Stephen dan melihat tangannya yang tremor, Pengebron pun mengatakan bahwa dia menemukan obatnya di Kamartaj, Nepal. Strike melakukan perjalanan ke Nepal dan mengembara di jalan-jalan Kathmandu. Tapi nasib sial mengikutinya. Dia harus berurusan dengan preman setempat yang berniat membegalnya. Karena Stephen sudah berubah jadi gembel dan tidak punya apa-apa, preman-preman itu pun mengeroyoknya. Untungnya muncul pria negro dengan setelan berjubah untuk menolongnya. Pria itu bernama Mordo dan dia tahu kalau Stephen sedang mencari Kamartaj. Dia pun membawa Stephen ke sebuah kuil di mana SCN-1 berada. Di sana Stephen disambut dengan hangat. Bahkan SCN-1 sudah tahu maksud dan tujuan Stephen mencarinya. Dia pun mengerti tentang teknologi regenerasi sel modern yang selama ini Stephen pelajari. Pembicaraan mereka mulai memanas ketika perempuan botak itu membahas tentang roh. Yang tentu saja bagi Stephen yang seorang dokter, itu semua terdengar seperti dongeng. Stephen marah karena tidak percaya dan merasa sia-sia sudah datang jauh-jauh dari New York. Untuk meyakinkannya, SCN-1 membawanya ke dimensi astral. Open your eyes. Dan dari situlah dia percaya dan ingin mempelajari hal tersebut. Awalnya dia diusir karena kesombongan dan sifat ambisiusnya. Tapi akhirnya mereka menerimanya sebagai murid karena dinilai sangat gigih dan memiliki sesuatu yang kuat dalam dirinya. Mordo mempersilahkan Stephen masuk lagi dan menyuruhnya untuk bermeditasi. Dia juga memberikan secari kertas dengan tulisan Sambala di atasnya. Yang dia bilang itu adalah password wifi, bukan Sambaladol ya. Keesokan harinya, Stephen mulai belajar bagaimana menggunakan nalarnya untuk sebuah mantra yang nantinya bisa digunakan untuk membuat perisai bahkan senjata. Tapi dirinya sempat ragu karena tangannya yang masih tremor. Namun SCN-1 meyakinkannya bahwa nanti ada waktunya di mana Stephen mampu menyembuhkan tangannya sendiri. Suatu hari Stephen pergi ke perpustakaan kuil. Di sana dia bertemu dengan Wong. Mereka membahas tentang koleksi buku-buku milik penyihir agung. Salah satunya SCN-1. Stephen mengambil sebuah buku dari rak tersebut, yang ternyata adalah kitab Cagliostro. Kitab tersebut merupakan kitab yang membahas tentang waktu. Namun ada beberapa halaman yang hilang. Wong pun bercerita singkat tentang Caecilius dan memperingatkannya bahwa dia akan membunuh siapapun yang berniat mencuri kitab-kitab itu. Sementara itu, di sisi lain terlihat Caecilius dan antek-anteknya sedang menjalankan sebuah ritual di dalam sebuah kastil. Mereka memanggil Karuhun untuk menghabisi orang-orang yang dianggapnya berkhianat. Stephen sedang belajar menggunakan jurus cincin. Ketika murid lainnya sudah bisa menghasilkan efek cincin, hanya dirinya yang masih noob dan tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya. Untungnya para Master Mordo dengan sabar mengajarinya. Tak lama kemudian, SCN-1 muncul dan meminta Stephen untuk berbicara dengannya. Stephen auto-samba dan menyalakan dengan tremornya. Kemudian SCN-1 memanggil Master Hamir dan memintanya memperlihatkan kemampuannya dengan pergelangan tangannya yang buntung. Jadi intinya jangan salah tangan. SCN-1 membawa Stephen ke puncak Everard dengan portal sihirnya. Dia pun segera kembali untuk menguji tingkat kepasrahan Stephen. Karena kunci dari pengendalian emosi adalah pasrah. Dan sesuai pikiran ibu botak, Stephen pun bisa mengendalikan emosinya dan membuka portal cincin untuk kembali ke kuil.
Keesokan harinya, Steven yang sudah kembali ganteng pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku proyeksi astral. Namun Wong tidak mengizinkannya karena dirinya dianggap belum siap untuk mempelajari hal tersebut. Untungnya Steven yang sekarang tidak baperan dan sudah mulai bisa mengatur emosinya. Dia akhirnya menggunakan jurus cincin untuk meminjam tanpa izin buku-buku dari perpustakaan. Singkat cerita, SN1 yang mengetahui Steven mengalami kemajuan yang pesat, membawanya dimensi cermin, di mana dia bisa melatih mantranya dengan bebas. Nah, di sini mantra yang dimaksud bukan kayak di film Harry Potter loh ya, gak ada tongkat-tongkat ajaib pula. Setelah perkenalan dengan dimensi cermin, Steven lanjut latihan bela diri bersama Master Mordo. Mereka berlatih sembari menggibah tentang Caecilius dan kejahatan yang diperbuat. Master Mordo juga memperkenalkan Steven pada ahli sihir bernama Relic, yang mana akan dia dapatkan saat dirinya dianggap siap oleh alat tersebut. Malam harinya, Steven nekat pergi ke perpustakaan walaupun sedang turun hujan. Dan kebetulan Wong sedang tidak ada di tempat. Steven meraih kitab Cagliostro dan membacanya. Dia membaca tentang mata Agamotto dan langsung mempraktekannya. Tak ketinggalan, dia juga memakai kalung mata Agamotto yang terpajang rapi di ruangan itu. So, sihirnya pun bekerja. Dia mulai dengan apel yang dibawanya untuk dijadikan objek. Setelah itu, dia mencoba sihirnya untuk mengembalikan waktu saat lembaran kitab itu belum sobek. Dia pun berhasil dan mendapati sebuah bacaan tentang dimensi kegelapan. Di saat sedang mendalami bacaan tersebut, tiba-tiba Master Mordo dan Wong muncul sembari memarahinya. Mereka pun segera mengembalikan kitab tersebut dan mata Agamotto ke tempat semula. Kemudian Wong membawa mereka ke globe raksasa dan mendongeng tentang sejarah para penyihir dan musuh mereka, yaitu Dormammu. Namun percakapan mereka terpaksa berakhir saat lonceng kuil London berbunyi. Kemudian Caecilius muncul dan menggunakan kekuatannya untuk menciptakan ledakan besar. Akibat ledakan tersebut, Steven terlempar dan nyasar ke kuil di New York. Steven melihat Caecilius dan antek-anteknya menyerang penjaga kuil. Dia pun berniat menghentikannya, tapi nampaknya dia bertemu dengan musuh yang tidak selevel. Caecilius dengan segala kemampuan sihirnya menyerang Steven tanpa ampun. Steven yang masih termasuk noob pun hanya bisa menyerang semampunya dan menghindar, hingga ketika dirinya harus terjatuh dari lantai 2 karena serangan Caecilius. Dikira sudah mati, Caecilius terkejut saat melihat sosok Steven yang justru terbang dengan jubah sihirnya. Kemudian Steven mengeluarkan pecut saktinya dan mengenai pedang Caecilius. Namun dia terhuyung saat Caecilius menariknya, dan mereka pun bertubrukan. Dia pun menurutinya dan melemparkan pengekang itu pada Caecilius. Seketika Caecilius terkekang dan tak berdaya. Tak lama anak buah Caecilius muncul dan menyerang Steven dengan tombak tepat di dadanya. Pria itu pun berniat menghabisinya, namun untungnya jubah sihir yang dikenakan Steven menolongnya dan menyerang pria tersebut tanpa ampun. Steven pun bangkit dan pergi menggunakan jurus cincinnya. Dia pun pergi ke rumah sakit di mana dirinya bekerja. Sesampainya di sana, dia langsung mencari Christine untuk menolongnya menyelamatkan nyawanya. Selama proses berlangsung, roh Steven keluar dari tubuhnya dan melayang-layang macam Casper. Kemudian dia menggunakan jurus proyeksi astral untuk membantu Christine. Sontak wanita itu pun terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. Namun Steven berhasil menenangkannya dan melanjutkan pengobatannya. Sementara itu, anteknya Caecilius yang sedang bertarung dengan jubah sihir juga memproyeksikan rohnya dan pergi menyusul Steven. Mereka pun bertemu dan gelut dalam wujud roh. Sesaat Steven sempat kehilangan detak jantungnya saat rohnya dihajar habis-habisan oleh pria itu. Untungnya Christine menggunakan alat IAD dan menyelamatkannya. Roh Steven kembali ke raganya, sedangkan roh anak buahnya Caecilius wassalam. Setelah merasa pengobatan yang dilakukannya cukup, Steven memutuskan untuk kembali ke kuil. Di kuil, dia terkejut saat melihat bahwa Caecilius sudah lolos dari alat kekang dan melarikan diri.
Tak lama, Master Mordo dan SN1 muncul dan memuji ketangguhan Steven dalam melindungi kuil tersebut. Mereka juga memberitahukan bahwa kuil London baru saja mendapatkan serangan dan runtuh. Jadi karena Steven berhasil melindungi kuil New York dan kebetulan Master di kuil itu terluka, SN1 menunjuknya sebagai Master di kuil tersebut. Steven menolak dipanggil Master, emangnya Deddy Kombuser. Dia lebih memilih dipanggil Dr. Striker. Setelah itu, SC1 pun kembali. Di saat Dr. Striker dan Master Mordo sedang berbincang, di lantai bawah Caecilius kembali bersama antek-anteknya dan mencoba memulai ritual mereka. Master Mordo dan Dr. Striker pun bergegas menggagalkannya. Sementara Mordo melawan antek-antek Caecilius, Dr. Striker duel bersama Caecilius dengan membawanya ke dimensi cermin. Dan hal tersebut rupanya bukanlah keputusan yang tepat. Caecilius yang hebat membuat keduanya kewalahan dan tak tahu harus berbuat apa untuk mengalahkan di dimensi itu. Mereka pun hanya bisa berlari dan menghindar dari tipuan sihirnya. Di saat semuanya semakin memusingkan, muncullah SN1 dengan tato kegelapan di dahinya. Mereka pun sempat berdebat dan kemudian bertarung 1 lawan 3. Dari pertarungannya aja udah curang kan? Ditambah kelicikan Caecilius yang tiba-tiba menusuk perut SN1 melalui salah satu anteknya. Lalu menendangnya melewati portal cincin. Kemudian Dr. Strike dan Master Mordo menyusul. SN1 muncul di tengah kota New York dan jatuh dalam keadaan tak sadarkan diri. Dr. Strike dan Mordo pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Keadaan menjadi riweh. Sementara itu di Hong Kong, Caecilius and the Gang sedang menuju kuil untuk menyerang. Di dalam kuil, Wong dan penghuni kuil yang lain pun sedang bersiap dengan serangan yang ada di depan mata. Wong keluar dan menghadapi Caecilius and the Gang seorang diri. Namun nampaknya Caecilius sudah berhasil membuka dimensi kegelapan dan memanggil Dormammu. Dr. Strike dan Master Mordo yang melihat hal tersebut menyusul untuk mencoba menghentikannya. Dr. Strike menggunakan mantra pengembali waktu saat Caecilius mencoba menyerangnya, dan mantra tersebut pun berhasil. Caecilius dan segala kerusakan yang disebabkannya mulai bergerak mundur mengikuti arus waktu. Namun Caecilius berhasil melawan mantra itu dan kembali menyerang. Dr. Strike menormalisasikan Master Mordo dan Wong agar bisa menolongnya. Caecilius marah dan mencoba melawan mantra Dr. Strike. Dan seketika waktu pun berhenti kecuali mereka para penyihir. Dr. Strike bangkit dan terbang menuju dimensi kegelapan. Dia nekat ke sana menemui Dormammu untuk bernegosiasi. Tapi Dormammu tidak suka berunding. Dia makhluk yang amat serakah dan menginginkan semua dunia menjadi miliknya. Tanpa basa-basi, makhluk itu langsung menyerang Dr. Strike dengan nafas naganya. Dr. Strike pun hancur menjadi debu. Lah, tamat dong. Jagoannya mati. Eits, nggak gitu dong konsepnya. Kemudian Dr. Strike menggunakan mantra waktunya untuk memutarbalikkan waktu kejadian. Dan kembali untuk bernegosiasi berkali-kali setelah dibantai berkali-kali. Hingga akhirnya Dormammu merasa muak dan ingin mengakhiri lingkaran waktu yang diciptakan lawannya. Dormammu akhirnya sepakat untuk menyudahi kekacauan yang dibuatnya asalkan lingkaran waktu tersebut diakhiri. Dr. Strike kembali ke bumi dan menghadapi Caecilius lagi. Tak lama, Caecilius and the Gang lenyap tersedot dimensi kegelapan dan terkunci selamanya di sana. Kemudian Dr. Strike mengembalikan waktu persis di saat kekacauan belum terjadi. Mereka pun kembali ke kamar tes. Sesamanya di sana, Dr. Strike segera mengembalikan mata Agamotto yang selama ini dipakainya untuk bertarung. Wong muncul dan memberitahukannya bahwa walaupun dia memiliki bakat sihir yang hebat, namun dia masih butuh banyak belajar. Dan dunia saat ini menjadi lebih rapuh karena SN1 yang merupakan keturunan terakhir penyihir agung sudah tidak ada. Dr. Strike meratapi nasibnya yang 180 derajat berubah. Ditambah lagi dia masih mengalami tremor di tangannya. Di adegan mid-credit, Dr. Striker sedang berbicara dengan Thor di ruang tamu. Mereka bekerja sama dalam upaya mengembalikan Loki ke Asgard.
Di adegan pasca kredit, Master Mordo menemui pengeborn yang sedang bekerja di bengkel pribadinya. Dia pun mengembalikan energi magis yang tertanam di tubuh pria itu secara paksa. Alhasil pengeborn kembali menjadi pria lumpuh. Dan film pun selesai.